Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah pada malam yang mulia ini. Allah masih memberi kita nikmat-nikmatnya dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah pada malam ini kajian kita mentadabbur mimpi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang Allah Ta'ala sendiri ceritakan dalam surah Yusuf, surah yang ke-12 di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihi salam masih berusia kanak-kanak, masih anak-anak, Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bermimpi di dalam tidurnya. Maka Allah Ta'ala mengatakan pada ayat ini, idh qala Yusufu li abihi, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu 11 kaukaba, sesungguhnya aku bermimpi melihat ada 11 bintang, wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka semua sujud kepadaku. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Yusuf masih anak-anak. Baik, mari kita renungkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahawa ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bermimpi, maka orang yang pertama didatangi Nabi Yusuf alaihi salam adalah ayahnya. Siapa ayah Nabi Yusuf alaihi salam ni? Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Yusuf ini diberi gelar Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Seorang yang mulia, anak yang mulia, cucu yang mulia, apalagi di atas tu, cicitnya, cicit yang mulia. Kenapa? Karena Yusuf anak kepada Nabi Yaqub, Yaqub anak kepada Nabi Ishaq, Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka diberi gelar Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Idh qala Yusuf li abihi, Yusuf alaihi salam datang menemui ayahnya dan hendak menceritakan mimpinya. Apa poin pengajaran yang kita ambil dari sini Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, pengajaran pertama yang kita ambil dari sini adalah tentang kedekatan Yusuf alaihi salam dengan ayahnya. Sehingga ketika Yusuf melihat mimpi itu dalam tidurnya, orang pertama yang tahu mimpi itu adalah ayahnya. Dan tempat mengadu pertama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ayahnya. Ini menunjukkan bahawa ada kedekatan yang sangat rapat antara Nabi Yusuf alaihi salam dengan ayahnya. Ini sekarang yang agak jarang kita temukan. Apalagi anak laki-laki sama ayahnya. Bahkan kadang-kadang ibu itu menjadi perantara komunikasi ayah dengan anak. Kalau anak pengen sesuatu, ngomong sama ibunya. Nanti sebelum tidur, ibu cerita sama ayahnya, "Pa, tadi anak kita ngomong begini-begini." Baru bapaknya tahu. Si bapak juga mau ngasih tahu anak, perantara ibu juga sering kejadian begitu. Mau ngasih tahu nih sama anak, tidak bisa dia mengasih tahu secara direct. Dia kasih tahu sama ibunya, "Ma, tolong kasih tahu anak kita begini begitu." Ini menunjukkan kepada kita bahwa terjadi gap, ada jarak antara ayah dengan anak. Sedangkan kalau kita melihat pola pendidikan para nabi dengan anaknya, itu ayah
dengan anak sangat dekat. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya Yakub. Begitu juga nanti Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail. Ada kedekatan. Maka ini poin pengajaran pertama yang harus kita ambil. Seorang ayah, dia perlu mempunyai hubungan yang dekat dengan anaknya. Kita sebagai ayah jangan membranding diri kita di hadapan anak-anak kita sesosok yang ditakuti. Ayah memang harus dihormati anak-anak, tapi jangan tampakkan kita sebagai ayah seorang yang ditakuti oleh anak-anak kita. Sehingga ketika dia menghadapi masalah, tempat dia pertama cerita kepada ayahnya. Sekarang kan malah kebalik. Karena tidak ada hubungan yang baik antara anak dengan ayah, ketika anak menghadapi masalah, siapa yang pertama tahu? Temannya. Atau malah ke ibunya. Bisa jadi kepada orang lain. Yang paling fatal nyari di internet, jawabannya dari internet. Padahal mestinya ayah yang lebih lama pengalaman hidupnya, ayahlah tempat konsultasi pertama. Begitu pola kehidupan para nabi dengan anaknya. Ada kedekatan yang sangat rapat di sini, ya. Idz qala Yusufu li abihi. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya. Siapa ayah Nabi Yusuf tadi? Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Nabi Yakub ini punya nama lain yaitu Israel. Ya, nama lain Nabi Yakub itu Israel. Maka kalau menyebut Israel, jangan langsung konotasikan negatif. Pastikan dulu yang dimaksud Israel itu apa. Kalau negara haram itu, ya, kita harus konotasikan negatif. Tapi kalau semata-mata menyebut Israel, itu nama lain Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Maka kemudian yang disebut Bani Israel itu nanti keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya 12 anak, termasuk Yusuf alaihissalam dan adiknya yang bernama Bunyamin. Ada 10 lagi saudara-saudara tirinya, jumlah sebanyak 12 orang. Maka oleh karena itu Bani Israel itu terdiri dari 12 puak. Maka ketika orang-orang Bani Israel kehausan di padang pasir konon bernama Attih, mereka datang kepada Musa alaihissalam. Wahai Musa, tolong carikan air supaya kita minum, minta kepada Tuhanmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Kemudian fanfajarat min husnata asyrata aina. Kemudian saat Musa pukulkan tongkat itu ke batu, maka dari batu itu memancar 12 mata air. Kenapa harus 12 mata air? Karena ada 12 puak orang-orang Bani Israel mengikut kepada jumlah anak Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Maka Allah mengatakan qad alima kullu unasim masyrabahum. Setiap dari kelompok itu sudah tahu dari mana tempat minumnya. Puak ini minum dari tempat ini, puak yang ini minum dari tempat yang ini. Ya. Baik. Apa kata Nabi Yusuf kepada ayahnya? Ya abati, wahai ayahku. Abati artinya wahai ayahku. Tapi yang biasa kita dengar panggilan orang ya abi. Makanya kita biasa mendengar di masyarakat kita, si ayah dipanggil abi, si ibu dipanggil umi. Susah-susah panjang-panjang, akhirnya panggilannya bi, mi gitu. Kita ini kan malas terlalu panjang-panjang kan. Mestinya ummi, akhirnya jadi umi. Malas umi juga malas, akhirnya di mi gitu. Ya. Tapi di sini Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku. Kenapa bukan ya abi, yang juga mempunyai makna sama secara bahasa, yaitu wahai ayahku? Apa bedanya ini? Para ulama kita menjelaskan, kalau ya abati yang berarti secara umum wahai ayahku, itu panggilan kepada ayah yang penuh dengan kelembutan dan cinta. Sedangkan kalau ya abi, wahai ayahku, itu panggilan secara umum biasa saja.
Kalau ya abati di dalamnya tersirat makna panggilan wahai ayahku yang dipenuhi rasa cinta kasih sayang kepada ayahnya. Maka pengajaran yang kita ambil dari sini adalah komunikasi anak Nabi dengan ayahnya itu sungguh-sungguh sangat mulia. Maka Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Allah beri kita panduan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua kita. Apa kata Allah? وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Jangan katakan uf kepada kedua orang tuamu. Apa itu uf? Uf itu bantahan yang paling lembut. Mau membantah nih, cara yang paling lembut itu mengucapkan uf dalam bahasa Arabnya. Itu pun tak boleh diucapkan kepada orang tua. Lalu apa perkataan yang harus diucapkan? Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan kata-kata yang mulia. Andai kata ada dua perkataan yang mungkin mempunyai makna yang sama, tapi salah satunya lebih lembut, maka itulah kata yang harus diucapkan kepada orang tua. Dan Masya Allah, ketika kita melihat anak-anak Nabi yang lain yang beriman, ini cara komunikasi dengan orang tua mereka konsisten. Termasuk Ismail alaihi salatu wassalam, ketika berbicara dengan Ibrahim selalu memanggil ya abati. Maka ketika Ibrahim menceritakan mimpinya kepada Ismail, wahai anakku, aku bermimpi melihat engkau, aku sembelih kau dalam tidurku. Apa jawaban Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan Allah, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau mendapati aku orang yang sabar. Ini kadang-kadang yang agak miris kita melihat keadaan sekarang, bagaimana komunikasi anak dengan orang tua. Ya, tidak jarang kita mendengar kata-kata yang kasar. Tidak jarang kita mendengar bentakan, tidak jarang kita mendengar nada yang tinggi yang diucapkan kepada orang tua. Mestinya kita harus mengambil qudwah, mengambil contoh dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala terdahulu, bagaimana mereka membangun komunikasi yang baik dengan orang tua mereka. Pilih perkataan yang paling lembut. Paling malang kadang-kadang terjadi dengan orang lain, bukan main sopannya dia ngomong. Kalau dengan orang lain sopan betul dia ngomong, dijaga betul intonasinya, kata-katanya dijaga betul. Tapi dengan kedua orang tuanya dia lepas begitu saja. Tak peduli dia perkataan itu kasar, tak peduli dia perkataan itu baik atau tidak. Maka nanti panggilan ya abati ini dijawab oleh Nabi Ya'qub alaihi salam kepada Yusuf dengan ya bunayya. Ya bunayya, wahai anakku, juga yang bermakna panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Maka kita bisa membayangkan betapa nyamannya rumah itu ketika komunikasi anak dengan orang tua penuh kelembutan dan kasih sayang, dan komunikasi orang tua kepada anak penuh cinta dan kasih sayang. Adem rumah itu, tenang rumah itu. Ini kadang-kadang rumahnya bagus, cantik semua, tapi semua ingin melarikan diri dari rumah. Si bapak lebih senang di kedai kopi, si ibu lebih senang ngerumpi sama teman-temannya, anaknya juga demikian, lebih senang kumpul sama teman-temannya. Kenapa? Di rumah tidak terbangun komunikasi yang indah, penuh cinta dan kasih sayang. Maka kita melihat potret keluarga Nabi, khususnya di sini Nabi Yusuf alaihi salam dengan Yakub, maka di sana kita melihat contoh bagaimana mereka membangun komunikasi yang penuh cinta antara anak dengan ayah dan ayah juga dengan anak, ya. Baik. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam memberitahu mimpinya kepada ayahnya. Apa dia kata? Inni ra'aitu, sesungguhnya aku bermimpi. Ya. Sesungguhnya aku bermimpi. Maka mimpi dalam Islam sesuatu yang diakui. Ya. Ada sebahagian orang dengan mimpi ini seolah-olah ditolak semua. Itu tidak ada apa-apa, itu cuma mimpi. Enggak ada mimpi itu. Seperti ditolak sepenuhnya mimpi.
Sebaliknya ada juga kelompok yang terlalu mendewa-dewakan mimpi. Walaupun itu datang dari mimpi, seolah-olah itu sudah wahyu, seolah-olah itu sudah mutlak kebenaran. Bagaimana Islam memandang mimpi itu? Kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi itu dibagi kepada 3. Jadi ada 3 jenis mimpi dalam Islam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mimpi itu adalah ru'yam minallah, mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah busyram minallah, biasanya bentuk kabar gembira yang Allah sampaikan kepada orang-orang soleh. Kalau dulu di zaman kenabian, sebelum ditutup kenabian oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah menyampaikan kabar gembira itu melalui Jibril, kemudian Jibril sampaikan kepada para nabi. Setelah para nabi sudah tidak ada, bagaimana cara Allah menyampaikan busyra, kabar gembira kepada orang-orang tertentu? Itu melalui mimpi. Maka kemudian ada hadis mengatakan bahwa mimpi itu juz'um minan nubuwah, satu bagian dari kenabian. Maka kalau kita membaca sejarah para nabi, seringkali kenabian itu diawali dengan mimpi. Termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pertama-tama sebelum Nabi bertahannus ke Gua Hira, Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu bermimpi. Dan dalam mimpi itu disebut dalam Sahih Bukhari, ja'at mithla falakis subuh, datang seperti cahaya subuh, terang dilihat Nabi. Lalu setelah itu Nabi pun suka bertahannus, mengasingkan diri, dan Nabi pergi ke Gua Hira. Setelah berselang beberapa lama di Gua Hira, barulah kemudian datang wahyu langsung melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka jenis mimpi yang pertama itu langsung datang dari Allah. Dan biasanya orang yang mendapat mimpi yang langsung dari Allah ini adalah orang-orang soleh, ya. Maka oleh karena itu, kalau orang-orang soleh bermimpi, kita jangan anggap sepele mimpinya, ya. Tidak boleh kita anggap sepele mimpinya. Bisa jadi itu busyram minallah. Yang kedua, mimpi itu mimpi yang datang dari syaitan, ya. Mimpi yang datang dari syaitan. Dan biasanya mimpi yang datang dari syaitan ini membuat seseorang bersedih, ya. Biasanya membuat seseorang bersedih. Maka ada orang saat dia bermimpi, bangun dari tidur sedih. Ada yang sampai menangis, ada yang sampai ketakutan, tidak bisa tidur lagi. Itu biasanya mimpi yang datang dari syaitan. Baru kemudian mimpi jenis yang ketiga itu mimpi apa yang datang dari diri seseorang. Wa ru'ya mimma yuhaddithul mar'u nafsah, mimpi yang datang dari diri dia sendiri, mungkin dipengaruhi oleh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan dia, lalu kebawa mimpi. Biasa kita sebut kebawa mimpi. Misalnya sebelum tidur dia nonton TV, kebetulan yang dia tonton ini orang lagi tinju, boxing. Lepas itu dia tidur. Saat tidur kebawa mimpi. Mimpi dia main boxing bertumbuk. Lupa bini sebelah, ketumbuk bininya. Itu ru'yam mimma yuhaddithul mar'u nafsah. Itu mimpi yang datang dari diri kita sendiri, karena mungkin tadi kita ketemu siapa, ngobrolin apa, mikirin apa, nengok apa, lalu kebawa mimpi. Jadi ada 3 jenis mimpi dalam Islam. Maka dari sini, dari 3 pembagian mimpi ini, maka sikap terhadap mimpi itu pun harus berbeda. Maka ada mimpi yang kita terima, dan ada juga mimpi yang harus kita tidak terima, atau yang mesti kita tidak terima. Maka menyikapi mimpi itu berbeda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat di dalam hadis, Nabi memberi panduan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhadditsu bihi illa ma yuhib. Kalau kita bermimpi dengan mimpi yang kita sukai, jangan ceritakan kecuali kepada orang yang kita sukai dan menurut kita ini orang berkelayakan untuk mendengar cerita mimpi itu. Maka sekalipun mimpi kita tadi baik, bagus, indah,
Tidak usah ceritakan kepada semua orang. Nah, ini kadang-kadang mentang-mentang mimpinya bagus, diumumin kepada semua orang. Tidak boleh. Maka nanti mimpi Nabi Yusuf alaihissalam kurang bagus apa coba mimpi Nabi Yusuf ini? Melihat 11 bintang matahari, bulan sujud kepadanya. Ini mimpi yang luar biasa. Setelah nanti Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpi ini kepada Yakub, apa kata Yakub alaihissalam kepada Yusuf? Ya bunayya la taqasus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai anakku, jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Ya, padahal saudara punya ayah yang sama, tapi Nabi Yusuf kata la taqasus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan ceritakan mimpimu kepada mereka. Kenapa? Karena Nabi Yakub alaihissalam menilai anak-anaknya yang berjumlah 11 orang selain Yusuf ini belum layak, belum sesuai mendengar mimpi Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam itu. Maka walaupun kita suka, bapak-bapak terutama, jangan terlalu jujur menceritakannya. Ini mentang-mentang dia mimpi poligami, bangun tidur langsung dia cerita sama bininya. Kiamat yang ada tuh, tidak usah ceritakan. Contoh saja, ya. Ceritakanlah kepada orang-orang yang kita lihat layak dia untuk mendengar mimpi itu. Syukur-syukur dia bisa memberikan penafsiran mimpi itu kepada kita. Tidak usah ceritakan kepada semua orang. Itu kalau mimpi yang baik. Kalau mimpi yang buruk, kata Nabi, wa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyatsful an yasarihi thalathan. Kalau bermimpi dengan mimpi yang kita tidak senangi, mimpi yang buruk, maka meludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Falyatsful. Kalau disebut falyatsful, ini meludah hampir-hampir tanpa air liur. Ya. Jadi semacam isyarat saja, angin saja, tuh 3 kali. Jangan sampai berair liur. Baru bangun tidur tuh lagi bau-baunya. Bininya di sebelah, diludahin sama dia. Bahaya, ya. Kemudian wal yata'awidz billahi minasyaitonir rajim. Baca a'udzubillah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha la tadurruh. Kalau dibuat demikian, seburuk apapun mimpi tadi, insyaallah tidak bakalan mendatangkan keburukan. Tidak akan mendatangkan bahaya insyaallah, ya. Baik, di dalam hadis yang lain ada tambahan. Nabi SAW sebut, fa idza ra'a ahadukum ma yaqra, kalau salah seorang kamu bermimpi dengan mimpi yang buruk, falyakum falyusalli, hendaklah dia bangun kemudian salat. Ya. Ini untuk mimpi yang sangat buruk sekali. Mimpi buruk ini pun kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada sekedar mimpi buruk, setelah itu kita masih bisa tidur. Ada mimpi yang sangat buruk bisa membuat orang sampai menangis. Ada mimpi yang sangat buruk membuat orang ketakutan sampai tidak bisa tidur. Bisa terjadi kepada orang-orang tertentu, ya. Ada orang mengalami, saya pernah ketemu orang, ya, setiap kali terlelap dikit saja tidur, udah langsung datang mimpi yang aneh-aneh. Terlelap sebentar saja, tidak perlu tidur lama, terlelap sebentar saja, tiba-tiba sudah sudah datang mimpi yang buruk. Ini yang terbaru, ada seorang jamaah saya dari Malaysia. Beliau dulu waktu saya S3 mensponsor S3 saya di sana 50%. Baik betul, Datuk. Lama tak ada komunikasi. Baru sekitar beberapa hari yang lalu komunikasi kembali sama beliau. Dia kasih tahu, "Assalamualaikum Ustaz, saya sejak tahun 2020 sampai sekarang 1 detik pun tidak pernah saya bisa tidur." Ya, sudah hampir 3 tahun tidak ada tidur 1 detik pun, tidak bisa tidur. Jadi macam-macam juga yang terjadi di hidup orang. Ya, sama juga mimpi tadi, mimpi itu pun bertingkat-tingkat. Ada mimpi buruk biasa saja, ada mimpi yang sangat buruk, ya. Maka kalau mimpi itu mungkin sangat buruk dalam penilaian kita, mungkin sampai membuat kita ketakutan, menangis dan lain sebagainya, maka tambah yang 2 tadi. Tadi Nabi kata meludah 3 kali ke sebelah kiri, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tambah lagi pergi wudu salat 2 rakaat.
Lalu kemudian Nabi mengatakan, wala yuhadditsu bihan nas, jangan ceritakan kepada siapapun. Simpan saja, insyaallah tak lama lupa. Jangan ceritakan kepada orang. Ini kadang-kadang dia tak mau cerita sebetulnya, tapi dia kasih tahu juga. Bangun tidur, aduh tadi malam buruk betul mimpi saya. Orang yang mendengar itu tentu bertanya, mimpi apa kamu? Tidak boleh diceritakan. Orang dah penasaran, ditanya terus, akhirnya cerita juga dia. Maka tidak usah kasih tahu kita mimpi buruk. Ya, insya Allah bakalan lupa. Ya, baik. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam di sini bermimpi. Dia berkata kepada ayahnya, Inni ra'aitu ahada asyara. Sesungguhnya aku bermimpi melihat ada 11 bintang. Sebelum itu perlu juga ingin menjelaskan bahwa mimpi, walaupun ada yang diterima mimpi tadi, tetapi mimpi ini harus difahami sesuai dengan kaedah-kaedah syariat. Bahasa sederhananya, mimpi tidak boleh menabrak syariat. Saya kasih contoh begini. Kita biasa menjelang Ramadan, ada saja perbedaan kan? Yang ini bilang Ramadan tanggal sekian, yang ini kita tidak mau membahas perbedaan itu. Ya, mudah-mudahan suatu hari sama. Mudah-mudahan. Allah Maha Kuasa. Tapi misalnya begini, ada orang mimpi, lalu saat ada orang mimpi, dalam mimpi itu dia melihat ada orang datang memakai jubah yang putih, serban yang putih, jenggotnya putih, pokoknya komplit deh, putih semua. Lalu ngasih tahu, wahai fulan bin fulan, besok sudah masuk 1 Ramadan. Gimana tuh kira-kira? Bisa diterima enggak? Enggak bisa. Kenapa? Dalam Islam sudah ada metode menentukan awal Ramadan. Tidak bisa. Atau mimpi tidak boleh menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Mana tahu dia tidur, lalu didatangin seseorang yang terlihat gagah luar biasa dan berkata, wahai fulan bin fulan, sejak saat ini sudah tidak perlu lagi kamu sholat berjamaah ke masjid karena makommu sudah terlalu tinggi. Gimana tuh kira-kira? Terima atau enggak? Enggak. Apalagi sampai menyuruh hal yang haram. Wahai fulan bin fulan, sejak saat ini kamu sudah dibebaskan berzina, berjudi, mencuri, membunuh. Boleh tidak kita benarkan? Tak boleh. Maka kalau ada orang melakukan tindakan kriminal, misalnya pembunuhan, orang tanya, kenapa kamu membunuh? Saya disuruh seseorang. Siapa seseorang itu? Saya mimpi disuruh untuk membunuh dia. Kira-kira dimaafkan atau tidak itu? Tidak. Maka kaedahnya, ar-ru'ya la tuhillu haraman wa la tuharrimu halalan wa la tustanbatu minhal ahkam. Mimpi walaupun diterima mimpi tadi, tapi mimpi tidak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan tidak dijadikan satu dasar dalam mengambil hukum. Maka ada yang disebut tafsir mimpi. Tafsir mimpi itu tidak boleh keluar dari koridor syariat. Harus ditafsirkan sesuai dengan syariat. Jangan sampai keluar dari situ. Begitu, ya. Baik, kita lanjutkan. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Sesungguhnya aku bermimpi melihat ada 11 bintang, kata Nabi Yusuf alaihi salam. Para ulama menjelaskan bahwa maksud 11 bintang yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ini adalah 11 orang saudaranya. 1 saudara kandung, 10 saudara tiri. Yang menjadi sedikit pertanyaan di sini, Allah membahasakan mereka dengan bintang. Bintang itu kan konotasinya sangat positif. Tinggi, agung, hebat, luar biasa. Ya. Maka kalau dikatakan bintang itu kemampuannya sudah di atas rata-rata. Kita sebut bintang sepak bola. Itu yang terbaik dari sekian banyak yang baik.
Itu yang terpandai dari sekian banyak yang pandai. Begitu. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam, Allah Ta'ala sebut mereka sebagai kaukaba, bintang, yang konotasinya begitu tinggi, begitu agung, begitu mulia. Padahal setelah ini nanti Allah akan cerita kepada kita di dalam surah Yusuf ini tentang kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Bagaimana mereka ingin membunuh Yusuf, uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf, awitrahuhu ardan, atau buang ke tempat yang jauh. Terakhir, wa alquhu fi ghayabatil jub, dibuang ke dalam sumur. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa iya layak orang seperti ini disebut bintang? Tidak layak. Ya, tidak layak. Lalu kenapa Allah Ta'ala sebut mereka sebagai bintang? Jawabannya, karena di akhir kisah nanti Allah Ta'ala menjelaskan tentang taubat saudara-saudara Nabi Yusuf, dan mereka meminta maaf kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka pengajaran penting bagi kita dari sini adalah, seburuk apa, sekelam apapun orang di masa lalu, dia masih berpotensi menjadi bintang di masa yang akan datang kalau dia mau bertaubat dan memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Dan dari sini juga kita belajar, jangan hukum orang berdasarkan masa lalunya, tapi hukumlah dia berdasarkan masa depannya. Allah demikian. Allah tidak menghukum orang berdasarkan masa lalunya, tapi Allah menghukum seseorang berdasarkan masa depannya. Maka hadis Nabi SAW mengatakan, kita nanti di akhirat dibangkitkan sesuai dengan pengakhiran kita dari dunia, bukan awal kita, sesuai dengan pengakhiran kita. Maka sejahat apapun orang di masa lalu, mungkin dia tidak sholat, mungkin dia tidak menjalankan agama, maksiat dilakukan, berbagai macam maksiat, hari ini kalau dia bertaubat dan betul-betul memperbaiki diri, dia bisa menjadi bintang. Kullu bani Adam khata', setiap manusia itu ada berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang kemudian bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah tahu kita berbuat dosa siang dan malam. Maka dalam hadithul qudsi Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kamu berbuat dosa siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya ini Tuhanmu yang bisa mengampunkan semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan ampunkan kamu. Maka Allah tidak membolehkan kita berputus asa dari kesalahan masa lalu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, melakukan kesalahan, kemaksiatan, la taqnatu min rahmatillah, jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah bisa mengampunkan semua dosamu. Tak susah bagi Allah mengampunkan semua dosa kita, ringan saja bagi Allah. Dan Allah menghukum kita sesuai dengan keadaan kita setelah bertaubat. Nah, maka kita pun harus mengambil pengajaran dari sini. Jangan hukum orang berdasarkan masa lalunya. Kita sebahagian orang ini tidak bisa menerima perubahan orang. Ada orang sudah taubat belum bisa diterima. Ya, sudah sholat ke masjid, sudah ikut kajian, sudah ikut aktivitas-aktivitas kebaikan, tapi yang diungkit itu masih masa lalunya. Alah, dia baru sekarang aja itu. Dulu kami kenal bagaimana jahatnya dia. Maka kadang-kadang manusia ini seolah-olah lebih Tuhan dari Tuhan. Ya, Allah Tuhan kita bisa menerima keburukan orang sekelam apapun di masa lalunya. Tapi sebahagian orang tidak mau menerima orang yang sudah berubah menjadi baik. Bahkan kadang-kadang difitnah dengan berbagai macam fitnah.
Waliyadzubillah, ya. Maka hukumlah orang berdasarkan masa depannya, jangan hukum dia berdasarkan masa lalunya. Semua orang punya masa lalu, karena mungkin di saat itu belum berilmu, belum ada circle-nya yang baik, belum ada jamaah yang mengajak dia. Sekarang dia sudah bertaubat kepada Allah, hukum seperti mana keadaan dia sekarang. Jangan lagi gambarkan dia sebagaimana dia di masa lalu, ya. Baik. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Sesungguhnya aku bermimpi melihat ada 11 bintang. Ya, 11 bintang itu tadi, itu nanti dimaknai dengan 11 orang saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Ya, matahari dan bulan di sini, matahari kata para ulama artinya adalah al-um, ibu Nabi Yusuf alaihi salam, sedangkan al-qamar adalah al-ab, ayah kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Pada ayat ini Allah Ta'ala mendahulukan asyams baru al-qamar, matahari dulu baru bulan. Kenapa begitu? Pertama, karena memang faktanya demikian, cahaya bulan itu bersumber dari matahari. Yang kedua, dari sisi yang lain para ulama menjelaskan pada ayat ini Allah Ta'ala mendahulukan matahari yang dimaknai dengan ibu daripada bulan yang dimaknai ayah, karena Allah sedang ingin mengisyaratkan bahwa bakti harus diutamakan, didahulukan kepada ibu daripada ayah. Maka pernah datang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya?" Lalu Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." Nabi dia bertanya lagi, "Siapa lagi wahai Rasulullah?" "Ummuka, ibumu." Dia tanya kali ketiga, "Siapa lagi wahai Rasulullah?" "Ummuka, ibumu." Baru kemudian Nabi mengatakan, "Ayahmu." Kenapa demikian? Mungkin sebahagian orang berfikir, bukankah jasa ayah juga begitu besar? Iya, jasa ayah luar biasa, banting tulang, peras keringat, berjuang untuk anak-anaknya, berjuang untuk keluarganya, luar biasa jasa ayah. Namun begitu, ada jasa ibu kepada anak yang tak pernah bisa diberi oleh ayah. Ya, kalau zaman sekarang yang diberi oleh ayah malah cenderung bisa dilakukan oleh ibu. Apa misalnya yang dikasih oleh ayah sekarang? Nafkah. Zaman sekarang perempuan pun bisa ngasih nafkah. Bahkan tak jarang gaji istrinya lebih mahal daripada gaji suaminya. Kan? Yang lebih parah sebagian, kalau bukan bini dia yang kasih duit, tak makan suaminya lagi. Jadi yang menghidupi suami dia adalah bini dia. Kenapa? Suami dah tak ada pendapatan, nak bekerja dah tak boleh, tak mampu, sudah lemah. Bini ada pensiunan, dulu rupanya PNS, dia kasih makan suami dia. Bisa, yang dikasih suami bisa dikasih istri, apalagi zaman sekarang. Bahkan tak jarang istrinya lebih kaya daripada suaminya. Tapi yang dikasih oleh ibu, dikasih oleh istri, ada yang tak bisa sama sekali kita kasih yang laki-laki. Pertama, mengandung. Pengen bagaimanapun laki-laki untuk mengandung, tak akan bisa, karena secara anatominya tidak dibekali Allah. Yang kedua, melahirkan. Walaupun kita pengen, tak bisa melahirkan. Kenapa? Sudah ditetapkan Allah, fitrahnya ada pada perempuan. Yang ketiga, menyusui. Pengen pun laki-laki untuk menyusui, tak bisa, tak ada airnya. Paling-paling keluar keringat dari situ. Tak bisa. Maka oleh karena itu, ibu mendapat tempat yang utama dalam bakti. Ibumu. Maka bakti kepada orang tua ini jangan pernah berhenti, hidup dan mati mereka. Ya, sewaktu hidup berbakti, setelah meninggal juga harus berbakti. Bagaimana berbakti kepada orang tua setelah meninggal? Banyak caranya. Salah satu caranya, kata Nabi, berbuat baiklah kepada teman-teman orang tua kita yang sudah meninggal. Mungkin kita balik kampung, mak dengan bapak kita sudah tak ada, mereka sudah meninggal di pekuburan lagi, cuma bisa ziarah kubur. Lakukan itu. Bagaimana kita ingin berbuat baik kepada mereka? Tengok siapa lagi kawan-kawan ayah kita yang masih hidup, cari. Oh, ada lagi di sana kawan ayah kamu dulu ngopi tu. Dulu setiap ngopi itulah kawan ayah kamu. Pergi jumpai dia.
bawa sedikit oleh-oleh. Berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita yang sudah meninggal, itulah cara berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Salah satunya. Maka Nabi setelah meninggal Khadijah radhiyallahu taala anha, hampir tiap minggu sembelih kambing bagi-bagikan ke teman-temannya Khadijah, karena Nabi mengenang kebaikan Khadijah. Bapak juga bisa lakukan itu, tapi pastikan bukan modus. Yang kita khawatirkan itu modus. Meninggal bininya, tiap minggu bagi-bagi uang ke teman-teman istrinya. Padahal dia mau ngabsen, mana nih yang bisa jadi pengganti nih? Kali itu tak elok ya. Ya. Baik. Baik, selanjutnya pada ujung ayat ini Nabi Yusuf melihat dalam mimpinya, ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka semua sujud kepadaku. Maka ini nanti terbukti setelah Nabi Yusuf sudah berada di Mesir. Nabi Yusuf dibawa ke Mesir sebagai hamba sahaya, tapi kemudian menjelma menjadi seorang pemimpin besar di sana. Kalau bahasa kita sekarang, posisi Yusuf saat itu di Mesir, menteri segala urusan. Dah masuk waktu pula. Jadi sujud di sini sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Zaman dulu boleh menghormati orang dengan sujud, tapi zaman sekarang sudah tak boleh. Ya, baik, itu saja kajian kita pada malam ini. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, segala yang kurang dari saya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.